Assalamualaikum, hai semua. Siapa di sini yang suka banget makan puding lumut? Tapi kalau bikin puding lumut, lumutnya nggak cantik, nggak menyebar, dan hanya mengendap di satu bagian saja. Sini aku ajarin cara bikin puding lumut yang tampilannya cantik, lumutnya menyebar, rasanya enak, dan gak amis sama sekali. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 300 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah larut. Tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, dan 400 ml air. Selanjutnya ini direbus sampai gulanya larut dan mendidih. Ini sudah mendidih tapi gulanya belum larut. Kita biarkan dulu sampai gulanya semuanya larut. Agak dikecilkan apinya. Maaf ya bun, ada suara anak-anak lagi main. Nah, kalau sudah larut semua seperti ini, matikan apinya. Kemudian biarkan larutan air gulanya sampai dingin. Kalau air gulanya sudah dingin, sekarang kita siapkan lagi panci. Kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Kemudian 2 saset santan instan, masing-masing beratnya 65 ml. Gram kental manis atau setara dengan 2 saset. Dan 2 butir telur, ini dikocok lepas seperti ini. Baru kita campurkan semuanya. Selanjutnya tambahkan 800 ml air. Dan terakhir masukkan air gula yang tadi udah dimasak dan udah dingin. Disaring seperti ini supaya nggak ada kotoran-kotorannya ya. Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Oh ya, ternyata tadi aku enggak on cam. Aku tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai pasta vanila supaya enggak amis ya bun. Selanjutnya ini akan aku masak pakai api sedang aja sampai mendidih. Kalau misalnya mau lumutnya besar-besar, ini jangan terlalu sering diaduk, cukup 1-2 kali aja diaduknya. Tapi kalau mau lumutnya kecil-kecil, boleh lebih sering lagi ngaduknya ya bun. Nah, ini kita biarkan saja, tidak perlu diaduk dulu. Seperti ini udah mulai mendidih ya. Apinya agak dikecilkan. Ini kita biarkan dulu sampai lumutnya terbentuk. Kalau misalnya mau kecil-kecil lumutnya boleh sambil diaduk ya. Ini aku mau buat lumutnya agak besar-besaran dikit ya. Kelihatan ya proses pembentukan lumutnya seperti ini. Ini videonya nggak aku skip ya. Kelihatan ya lumutnya udah mulai ngebentuk tuh di bagian tengah, agak dikecilkan. Nah, diaduk pelan-pelan aja. Ini belum semuanya terbentuk ya, baru sebagian. Apinya segitu ya, tuh sedang cenderung kecil.
Udah mendidih banget seperti ini. Lumutnya juga udah terbentuk ya. Tuh, besar-besar. Sekarang matikan apinya. Ini mau aku aduk gini aja. Supaya buihnya hilang. Jadi pelan-pelan aja ya bun ngaduknya kayak gini. Kalau diaduk pakai balon whisk nanti malah jadi pecah-pecah dan jadi kecil-kecil ya lumutnya. Jadi aku aduk pakai ini. Pelan-pelan aja. Karena lumutnya udah terbentuk. Untuk menghilangkan buih-buih yang ada di permukaan. Dan salah satu kuncinya supaya nanti hasil lumutnya bisa full lumut di dalam loyangnya, jadi nggak terpisah antara air gula dan juga lumutnya. Kita biarkan dulu puding lumut ini sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam loyang. Jadi dibiarkan sampai dingin suhu ruang ya bun, jangan panas-panas seperti ini. Karena kalau panas-panas kita tuangkan ke dalam loyang nanti jadinya akan jadi 2 lapisan. Kalau puding lumut gula merahnya sudah dingin suhu ruang seperti ini, sama sekali tidak ada uap panasnya. Ini masih agak hangat ya bun, tapi hangat-hangat kuku gitu. Ini udah bisa kita tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai loyang tulban ukuran 20 cm. Sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti pudingnya nggak lengket dan lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Puding lumutnya nanti. Selanjutnya bisa dirata-ratakan pakai sumpit seperti ini. Dan kemudian puding lumut ini akan aku biarkan sampai padat. Puding lumutnya udah betul-betul mengeras dan padat. Sekarang mau kita keluarkan dari dalam cetakan. Ditekan-tekan dulu di bagian pinggirnya seperti ini. Udah, sekarang kita selipkan tusuk gigi di salah satu sisinya supaya ada rongga udara. Baru kita keluarkan dari dalam loyang atau cetakan. Masya Allah, cantik banget. Lidinya tinggal kita pisahkan. Sekarang pudingnya kita potong-potong. Ini padat tapi lembut banget. Tuh, full banget lumutnya kayak gini. Lumutnya full kayak gini. Terus lembut. Nah, anti gagal. Kenyal, padat, lembut. Kita cicip ya. Bismillah. Gak amis sama sekali. Manisnya juga pas banget. Apalagi ini tadi udah aku masukin ke kulkas. Seger, super seger banget. Cobain ya. Resep ini pas banget. Top Marco top.